Lakukan ini, maka Anda akan menerima berkat Allah. Apakah Anda ingin diberkati? Semua orang ingin diberkati dalam hampir setiap bidang kehidupan. Merupakan hal yang baik untuk diberkati. Tidak salah bila kita ingin diberkati. Yang menjadi masalah besar adalah saat kita lebih mengejar berkat daripada yang kita lakukan kepada Tuhan. Perhatikan peringatan Paulus. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, ya. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Nah, saya percaya setiap orang mendambakan keberuntungan dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Beruntung itu menguntungkan. Meskipun kita boleh saja menginginkan berkat, akan ada permasalahan serius jika kita lebih mengejarnya daripada mengejar Tuhan. Pikirkan tentang peringatan Paulus. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa diri kita dengan banyak duka adalah suatu hal yang sungguh menyedihkan. Apakah Anda ingin diberkati tanpa bahaya menyiksa diri Anda dengan sesuatu yang suatu saat akan Anda sesali? Lebih baik kita menerima berkat yang benar dari Allah. Nah, ada beberapa cara untuk diberkati menurut Alkitab. Pertama, dengan menaati perintah Tuhan. Tuhan senang memberkati orang-orang yang menaatinya. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik dan sahabat bagi semua orang yang mengasihi Dia. Tuhan berkata dalam Keluaran 20 ayat 6, "Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Nah, untuk menerima berkat Tuhan, ayo tetap semangat menaati perintah Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan kasih setianya bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan menaati perintahnya. Lalu yang kedua, hormatilah orang tuamu. Salah satu komponen penting dalam kehidupan Kristen adalah menghormati orang tua. Ada ayat di dalam Alkitab yang memerintahkan anak-anak untuk menghormati orang tua mereka. Misalnya, Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, "Hormatilah ibu dan ayahmu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Ada juga di dalam Kolose 3 ayat 20. "Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan." Ada juga di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ya. "Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan." Itu adalah perintah yang penting ya. Nah, perintah pertama adalah menghormati orang tua yang harus dilakukan dengan nasar agar mempunyai hubungan yang baik dengan mereka dan panjang umur di bumi. Anda mungkin mulai menghormati orang tua Anda dengan memberikan perhatian dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Banyak orang sudah melupakan bagaimana menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Tuhan ingin kita menghormati ayah dan ibu kita. Tidak peduli betapa tidak sempurnanya mereka. Ketika kita melakukan hal itu, kita dijanjikan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu ya. Ulangan 5 ayat 16. Itu janji Tuhan pada waktu kita menghormati orang tua. Anda dan saya beroleh berkat Tuhan. Nah, yang ketiga, berkat Tuhan dapat turun dalam hidup kita ketika kita meminta kepada Tuhan. Kita dapat memohon kepada Allah Bapa untuk memberkati kita. Yakobus memberitahu kita untuk tidak mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Sebaliknya, kita harus memohon berkat kepada Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2.
Mungkin Anda berkata, aku sudah mencoba meminta berkat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberikan apa yang kuminta. Lalu Yakobus mengatakan, mungkin kita meminta kepada Tuhan untuk alasan yang salah. Mungkin karena kita iri kepada orang lain, atau mungkin ingin diberkati karena alasan egois. Itu tidak benar ya. Nah, Yakobus memberitahu kita, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi minta kepada Tuhan dengan motivasi yang benar ya. Karena janji Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang keempat, kita dapat menerima berkat Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Alkitab juga mengajar prinsip menabur dan menuai. Sederhananya, jika kita ingin menjadi berkat, kita menabur. Pilihlah untuk menjadi berkat bagi orang lain dan lihatlah bagaimana Tuhan memberkati Anda agar Anda bisa terus menjadi berkat. Seperti dikatakan dalam Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang kelima, Anda diberkati ketika kita tetap tinggal di dalam Yesus. Cara terbaik untuk diberkati dengan berada di dalam Kristus Yesus, Anak Tunggal Allah ya. Efesus 1 ayat 3 memberitahu kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini artinya kita mengetahui nilai Kristus. Nilai Kristus lebih besar dari apapun dalam hidup Anda. Jadi utamakan Kristus selalu ya. Kita sudah diberkati dengan semua berkat rohani yang kita perlukan di dalam Kristus. Sehingga kita dapat berkata seperti Daud di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Yes, kita tidak akan pernah kekurangan. Selamat menikmati berkat Tuhan di dalam hidup Anda.